Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik tingkat 1 kebidanan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah AKPK 2 untuk pertemuan ke-9 ya. Yang mana pada hari ini saya akan membahas mengenai keterampilan klinik pada bayi baru lahir, neonatus, bayi dan anak balita, lanjutan dari yang pertemuan ke-8 kemarin ya. Semoga adik-adik di rumah senantiasa selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk objektif perilaku siswa, ya setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan adik-adik mampu menjelaskan yang pertama adalah kebutuhan imunisasi pada bayi baru lahir, neonatus, bayi dan anak balita yang meliputi tindakan imunisasi. Kemudian yang kedua, kebutuhan tindakan pada bayi baru lahir, neonatus, bayi dan anak balita. Nah, adapun referensi yang digunakan, di sini ada beberapa referensi yang digunakan, khususnya dari Kemenkes RI, ya, dari KPPPA, data hasil riskes, data STKI, ya. Nah, baik, kegiatan imunisasi merupakan upaya yang paling cost efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I ya, yang diharapkan akan berdampak pada penurunan angka kematian bayi dan balita. Kita tahu bahwa angka kematian bayi menurut hasil SDKI tahun 2017 itu masih tinggi, masih 24 per 1000 kelahiran hidup ya. Pada tahun 2018, imunisasi dasar lengkap di Indonesia sebesar 90,61%. Jadi belum mencapai 100% ya. Kemudian cakupan desa atau kelurahan Universal Child Immunization atau UCI pada tahun 2018 di Indonesia sebesar 82,13%. Baik. Untuk imunisasi sendiri, menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan. Imunisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Penyelenggaraan imunisasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 11 April 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Nah, pengertian imunisasi dan vaksin menurut Kemenkes RI 2014, ya, imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak yang diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Ingat ya, penyakit tertentu. Artinya si anak ini bukan berarti dia kebal terhadap semua penyakit. Ya, kebal hanya terhadap penyakit yang tadi ya dapat dicegah dengan imunisasi saja. Nah, kemudian imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Nah, sedangkan untuk vaksin, ya, kenapa kita bahas vaksin? Karena untuk obat atau vaksin ya namanya ya, bukan obat ya, vaksin itu yang digunakan untuk pelaksanaan imunisasi, namanya adalah vaksin. Vaksin itu adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau yang masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah, kemudian berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Nah, sebelum kita membahas mengenai imunisasi, terlebih dahulu mungkin saya perkenalkan dulu untuk klasifikasi vaksin ya. Nah, di sini untuk klasifikasi vaksin ya, untuk derivat dari virus atau bakteri liar atau wild yang dilemahkan, kemudian tidak boleh diberikan kepada orang yang defisiensi imun, kemudian sangat labil dan dapat rusak oleh suhu tinggi dan cahaya. Jadi nanti ada peraturannya bagaimana cara penyimpanan vaksin. Di suhu berapa derajat Celcius dia harus disimpan agar vaksinnya tidak rusak. Ya. Nah, kemudian untuk inaktifnya dari organisme yang diambil dihasilkan dari menumbuhkan bakteri atau virus pada media kultur, kemudian diinaktifkan biasanya hanya sebagian atau fraksional, selalu memerlukan dosis ulang.
Nah, untuk virus biasanya ini campak, ya, mumps, rubella, polio, yellow fever, dan cacar air. Nah, untuk virus inaktif utuh itu influenza, polio, rabies, hepatitis A. Untuk virus inaktif fraksional subunit yaitu hepatitis B, influenza, aselular pertussis, tifoid injeksi, toksoid ya atau DT, kemudian polisakarida murni dan polisakarida konjugasi atau HIB ya. Nah, untuk penggolongan vaksin menurut Kemenkes RI 2014 ya, vaksin ada 2 vaksin yang sensitif terhadap beku, yaitu vaksin DT, PT, TD, hepatitis B, dan DPTH atau HB atau HIB. Kemudian vaksin yang sensitif terhadap panas, yaitu vaksin campak, polio, dan BCG. Ya, jadi nanti akan disesuaikan untuk suhunya berapa derajat Celcius sih vaksin ini harus disimpan. Nah, ini ada cold box. Nah, untuk cold box ini adalah tempat penyimpanan vaksin biasanya di puskesmas, ya. Suatu alat untuk menyimpan sementara dan membawa vaksin ya, pada umumnya memiliki volume kotor 40 sampai 70 liter. Kotak dingin atau cold box ada 2, yaitu terbuat dari plastik atau kardus dengan insulasi poliuretan. Nah, untuk yang gambar kedua, ini ada yang pertama ada cold atau full box disposable, ya, kemudian ini cold atau full box reusable, kemudian cold atau full vac ya. Nah, untuk vaksin karir adalah alat untuk mengirim atau membawa vaksin dari puskesmas ke posyandu atau tempat pelayanan imunisasi lainnya yang dapat mempertahankan suhu 2 derajat sampai derajat Celcius. Sampai 8 derajat Celcius. Nah, kemudian ini untuk ini ya yang disebut dengan vaksin karier tadi. Untuk tempat untuk membawa vaksin ya, ada termos ya. Nah, kemudian untuk vaksin polio, ya cara penyimpanan vaksin, vaksin polio disimpan pada suhu 15 sampai dengan 25 derajat Celcius pada freezer ya. Kemudian vaksin lainnya disimpan pada suhu 2 derajat sampai dengan 8 derajat pada cold room atau lemari es. Ya, jadi ini khusus biasanya. Jadi untuk derajat Celciusnya sudah disesuaikan ya. Nah, di puskesmas biasanya untuk yang vaksin polio ini semua vaksin disimpan pada suhu 2 derajat sampai dengan 8 derajat Celcius pada lemari es. Kemudian untuk vaksin yang 2 derajat sampai 8 derajat Celcius khususnya vaksin hepatitis B ya. Nah, untuk vaksin hepatitis B Uniject itu pada bidan di desa biasanya disimpan pada suhu ruangan yang terlindung dari sinar matahari langsung. Jadi tidak perlu di freezer ya. Nah, ini yang namanya vaksin hepatitis B, HB0 atau HB Uniject ya. Nih, di setiap vaksin ada tanda seperti ini. Ya, ini namanya adalah VVM ya. VVM ini adalah alat untuk memantau paparan suhu panas. Fungsi PPM untuk memantau suhu vaksin selama dalam perjalanan maupun dalam penyimpanan. Jadi sebelum adik-adik menggunakan vaksin, mohon dilihat dulu tanda VVM ini. Kalau tanda VVM-nya dalam kondisi A dan B, ya berarti ini boleh digunakan. Untuk yang A, vaksin ini dapat digunakan, vaksin B, vaksin segera digunakan. Jadi kalau ada vaksin lama dan vaksin baru, kemudian untuk VVM-nya ini dilihat ternyata dia masuk ke dalam kategori B, maka segera digunakan yang VVM kategori B ini. Ya, karena ini harus segera digunakan. Nah, untuk yang kategori C dan D ini tidak boleh digunakan. Ya, jadi jelas ya. Nah, kemudian masa pemakaian vaksin sisa. Nah, biasanya mungkin ada pertanyaan ya, setelah digunakan boleh nggak sih digunakan lagi? Nah, untuk vaksin sisa pada pelayanan statis atau puskesmas, rumah sakit atau praktik swasta, bisa digunakan pada pelayanan hari berikutnya. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, misalkan ya untuk vaksin sisa pelayanan dinamis atau posyandu atau sekolah tidak boleh digunakan kembali ya, jadi hanya bisa digunakan pada saat itu saja. Nah, untuk jenis vaksin polio, masa pemakaian maksimal, paling lama itu 2 minggu, ya, namun jangan lupa cantumkan tanggal pertama kali vaksin digunakan, kemudian untuk TT itu 4 minggu, untuk DT 4 minggu, TD 4 minggu, DPT HB HIB 4 minggu. Nah, untuk BCG dan campak ini tidak boleh dari, untuk BCG sendiri tidak boleh lebih dari 3 jam penggunaannya, kalau sudah 3 jam, sudah jangan digunakan lagi. Kemudian untuk campak jangan lebih dari 6 jam. Ya. Nah, tujuan imunisasi, kita masuk sekarang ke imunisasi.
Tujuan imunisasi, mengapa sih imunisasi itu penting? Ya, menurut Kemenkes RI 2014, yaitu tujuannya untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Nah, sedangkan menurut KPPPA 2018 untuk penyakit yang dapat dicegah dengan PD3I tersebut adalah untuk, berarti tujuan imunisasi untuk menghilangkan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, terutama hepatitis B, polio, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, dan pneumonia. Ini gambar-gambarnya ya. Ini polio, ini batuk pertusis, ya, kemudian tetanus neonatorum, ya, kemudian hepatitis B. Ya. Nah, ini untuk perkembangan imunisasi mungkin nanti bisa dipelajari ya. Imunisasi ada di Indonesia itu sejak tahun berapa saja, kemudian imunisasinya apa saja. Ya, untuk yang terbaru itu adalah vaksin DPT-HB-HIB atau yang kita kenal dengan Pentabio, ya. Itu mulai ada tahun 2014 ya, atau Pentavalent ya. Sama. Nah, kita melihat untuk cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi, ya. Ini dari tahun 2011 sampai 2018 bisa dilihat, ya. Untuk cakupan program ini yang angka biru itu hasil Riskesdas, ya. Pada tahun 2018 cakupan imunisasi dasar hasil Riskesdas itu lebih rendah ya, 57,9%, sedangkan untuk cakupan program adalah 92,5% ya. Nah, proporsi imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 sampai 23 bulan antara tahun 2007 sampai 2018. Imunisasi lengkap ya, ini ada hasil Riskesdas 2018 ya. Untuk imunisasi lengkap, imunisasi tidak lengkap dan tidak diimunisasi ya. Nah, untuk yang 2018 kita ambil yang terbaru ya, yang kuning ya. Imunisasi lengkap hanya 57,9%. Tidak lengkap 32,9% dan tidak imunisasi ternyata masih ada ya 9,2%. Nah, sedangkan menurut jenis imunisasi pada tahun 2018 ya, dengan dibanding dengan Riskesdas 2013. Nah, untuk HB0 ya, ini pada tahun 2013 sebesar 79,1%, kemudian 2018 83,1% meningkat ya. Nah, sedangkan untuk BCG pada tahun 2013 87,6%, pada tahun 2018 86,9%, turun ya. Nah, untuk DPT-HB3 atau DPT-HB-HIB3 2013 75,6%, 2018 61,3%, turun. Nah, sedangkan untuk polio 4 atau IVP itu turun ya, dari 2013 77%, 2018 67,6%. Untuk campak ya, turun dari 2013 82,1%, 2018 menjadi 77,3%. Tren imunisasi pada anak menurut hasil SDKI 2007, 2012, 2017, yang imunisasi dasar lengkap, alhamdulillah untuk yang 2007 ke 2012 meningkat, namun dari 2012 ke 2017 malah turun ya. Nah, kemudian tidak pernah diimunisasi, nah ini sudah bagus ya. Sudah turun 2007 9, 2012 7, 2017 6. Nah, untuk sasaran imunisasi siapa saja yang akan dilakukan imunisasi? Sasarannya itu bayi, batita, anak usia SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan WUS ya, atau wanita usia subur. Wanita usia subur itu siapa? Wanita yang berusia antara 15 sampai 49 tahun. Nah, di sini ada tabel sasaran imunisasi pada bayi. Ya, kapan sih imunisasi dasar lengkap pada bayi ini harus diberikan? Hepatitis B diberikan 0 sampai 7 hari, pemberiannya 1 kali. Untuk BCG diberikan pada usia 1 bulan, jumlah pemberiannya 1 kali. Polio atau IVP, polio 1 diberikan pada usia pemberian 1, 2, 3, dan 4 bulan. Jumlah pemberiannya 4 kali untuk intervalnya 4 minggu. Kemudian imunisasi campak diberikan pada usia bayi 9 bulan, ya, jumlah pemberian 1 kali. Nah, kemudian sasaran pada anak batita atau balita, mohon maaf, jenis imunisasinya DPT-HB-HIB, usia pemberian itu ulangan, ya, nanti usia 18 bulan.
Pemberiannya 1 kali, kemudian campak diulang lagi pada usia 24 bulan, ya, 1 kali juga. Nah, untuk yang sasaran imunisasi pada anak sekolah dasar, sasarannya kelas 1 SD, jenis imunisasinya campak, waktu pemberiannya bulan Agustus, yaitu pada BIAS ya, adik-adik pernah mendengar BIAS. BIAS adalah bulan imunisasi anak sekolah, biasanya dilaksanakan setiap tahun ya. Nah, untuk kelas 1 SD juga jenis imunisasinya DT, waktu pemberiannya biasanya bulan November ya. Kemudian untuk kelas 2 dan 3 SD, jenis imunisasinya TD, biasanya diberikannya bulan November ya. Nah, sasaran imunisasi WUS atau wanita usia subur ya. Jadi di sini ada 5, TT1, TT2, TT3, TT4, TT5 ya. Untuk TT1 usia pemberian biasanya diberikan pada calon pengantin atau segera setelah diketahui kalau ibu tersebut hamil ya. Belum ada perlindungan. Kemudian TT2 usia pemberiannya 1 bulan setelah TT1, untuk masa perlindungannya 3 tahun. TT3 diberikan 6 bulan setelah TT2, lama perlindungan 5 tahun. TT4 12 bulan setelah TT3, lama perlindungannya 10 tahun. TT5 12 bulan setelah TT4, lama perlindungan 25 tahun. Nah, menurut Kemenkes RI 2019, penyakit menular yang termasuk ke dalam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I apa saja? Yang pertama ada TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Nah, sedangkan menurut Kemenkes RI 2014 akan dibahas satu persatu. Ya, yang pertama penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I menurut Kemenkes RI 2014 yaitu yang pertama ada difteri. Difteri itu apa? Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Ya, penularannya melalui kontak fisik dan pernapasan. Gejalanya radang tenggorokan, hilang nafsu makan, demam ringan, dalam 2-3 hari timbul selaput putih kebiru-biruan pada tenggorokan. Ya, ini bisa dilihat ya di gambar. Ya, kemudian dan tonsil ya nih. Tonsil. Kemudian untuk komplikasinya bisa terjadi gangguan pernapasan yang berakibat kematian. Yang pertama, yang kedua adalah pertusis. Ya, pertusis itu adalah penyakit pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis atau kita kenal dengan batuk rejan. Penularannya melalui percikan ludah atau droplet infection dari batuk atau bersin. Nah, untuk gejalanya pilek, mata merah, kemudian bersin, demam, batuk ringan yang lama-kelamaan menjadi parah dan menimbulkan batuk yang cepat dan keras. Ya, nih untuk komplikasinya bisa terjadi pneumonia bakterialis yang dapat menyebabkan kematian. Ini contoh gambar dari pertusis. Nah, kemudian yang ketiga adalah tetanus. Ya, tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani yang menghasilkan neurotoksin. Cara penularannya yaitu melalui kotoran. Ya, jadi bukan bulu binatang atau yang lainnya ya, tapi penularan itu melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam. Nah, gejalanya, gejala awal kaku otot pada rahang, disertai kaku pada leher, kesulitan menelan, kaku otot perut, berkeringat dan demam. Kemudian pada bayi terdapat gejala berhenti menetek atau sucking ya, antara 3 sampai dengan 28 hari setelah lahir. Gejala berikutnya adalah kejang yang hebat dan tubuh menjadi kaku. Nah, untuk komplikasinya bisa terjadi patah tulang akibat kejang, pneumonia, infeksi lain yang dapat menimbulkan kematian. Nah, yang keempat adalah tuberkulosis atau TBC, ya, atau kita kenal dengan TB, ya. TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa, disebut juga batuk darah. Penularannya adalah melalui pernapasan, lewat bersin atau batuk. Nah, untuk gejalanya, gejala awal badannya terasa lemah, terjadi penurunan berat badan, demam, keluar keringat pada malam hari. Kemudian gejala selanjutnya, batuk terus-menerus, nyeri dada, dan mungkin batuk darah. Gejala lain tergantung pada organ yang diserang. Komplikasinya terjadi kelemahan dan kematian. Ini contoh yang anak yang mengalami TBC kurus sekali ya, memang karena penurunan berat badannya terjadi sangat drastis sekali dan tidak nafsu makan ya, karena infeksi ya. Nah, kemudian yang kelima adalah campak.
Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Myxovirus viridae measles, ya. Penularannya melalui udara atau percikan ludah, ya, dari bersin atau batuk penderita. Kemudian gejala awalnya demam, bercak kemerahan, batuk pilek, konjungtivitis atau mata merah, dan koplik spots. Kemudian selanjutnya timbul ruam pada muka dan leher, kemudian menyebar ke tubuh dan tangan serta kaki. Nah, komplikasinya bisa terjadi diare hebat, peradangan pada telinga, infeksi saluran napas, atau pneumonia. Nah, yang keenam adalah poliomyelitis. Ya. Poliomyelitis ini adalah penyakit pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus polio tipe 1, 2, dan atau 3. Secara klinis menyerang anak di bawah umur 15 tahun dan menderita lumpuh layu akut. Ya, kemudian untuk penularannya melalui kotoran manusia atau tinja yang terkontaminasi. Kemudian untuk gejala demam, nyeri otot, dan kelumpuhan terjadi pada minggu pertama. Untuk komplikasi bisa menyebabkan kematian jika otot pernapasan terinfeksi dan tidak segera ditangani. Nah, kemudian yang ketujuh adalah hepatitis B, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati, ya, atau penyakit kuning yang kita kenal dengan penyakit kuning, yaitu adalah hepatitis B. Penularannya secara horizontal, ya, dari darah dan produknya, kemudian suntikan yang tidak aman, transfusi darah, kemudian melalui hubungan seksual, penularan secara vertikal dari ibu ke bayi selama proses persalinan. Ya, jadi kalau ibunya dia mengalami hepatitis B, kemungkinan bayinya akan tertular, ya. Ini karena salah satu penularan secara vertikal. Kemudian gejala merasa lemah, kemudian gangguan perut, gejala lain seperti flu, urin menjadi kuning, kotoran menjadi pucat, warna kuning bisa terlihat pada mata ataupun kulit. Nah, komplikasi penyakit ini bisa menjadi kronis yang menimbulkan pengerasan hati atau sirosis hepatitis, kanker hati atau hepatoseluler karsinoma, dan menimbulkan kematian tentunya, ya. Yang kedelapan adalah penyakit Haemophilus influenza tipe B atau HIV. Ya, HIV itu salah satu bakteri yang dapat menyebabkan infeksi di beberapa organ seperti meningitis, epiglottitis, pneumonia, artritis, dan selulitis. Biasanya penyakit ini banyak menyerang anak di bawah usia 5 tahun, terutama pada usia 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, penularannya melalui droplet, melalui nasofaring. Gejalanya pada selaput otak akan timbul gejala meningitis atau demam atau kaku kuduk atau kehilangan kesadaran. Pada paru menyebabkan pneumonia, yaitu demam, sesak, retraksi otot pernapasan. Kemudian terkadang menimbulkan gejala sisa berupa kerusakan alat pendengaran. Nah, yang ke-9 adalah HPV atau Human Papilloma Virus, ya, penyebab virus yang menyerang kulit dan membran mukosa manusia dan hewan. Penularannya melalui hubungan kulit ke kulit, HPV menular dengan mudah. Gejalanya beberapa menyebabkan kutil, sedangkan lainnya dapat menyebabkan infeksi yang menimbulkan munculnya lesi. Kemudian CA cervix juga disebabkan oleh virus HPV melalui hubungan seks. Ini gambar untuk kanker rahimnya. Nah, yang ke-10 adalah hepatitis A, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya, penularannya disebarkan oleh kotoran atau tinja penderita, biasanya melalui makanan. Ya. Gejalanya terjadi kelelahan, kemudian mual dan muntah, nyeri perut atau rasa tidak nyaman, terutama di daerah hati, kemudian kehilangan nafsu makan, demam, urin berwarna gelap, kemudian nyeri otot, kemudian menguningnya kulit dan mata atau dikenal dengan jaundice. Ya, ini gambar untuk hepatitis A. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sistem kekebalan tubuh. Ya, apa yang dimaksud dengan sistem kekebalan tubuh adalah suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. Antigen dapat berupa virus atau bakteri yang hidup atau yang sudah diinaktifkan. Jenis kekebalan dibagi menjadi kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Jadi pada setiap manusia itu, pada setiap orang itu kita sudah memiliki kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, yang dimaksud dengan kekebalan aktif adalah perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup. Aktif alamiah dan aktif buatan, ya. Untuk aktif alamiah didapatkan ketika seseorang menderita suatu penyakit
aktif buatan didapatkan dari pemberian vaksinasi. Makanya kenapa harus dilakukan imunisasi ya. Kemudian untuk kekebalan pasif adalah kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh, bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri. Ya, pasif alamiah didapat dari kekebalan dari ibu melalui plasenta saat masih berada dalam kandungan, kemudian dengan pemberian ASI pertama atau kita kenal dengan kolostrum. Ya, kemudian untuk kekebalan pasif buatan diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari suatu individu ke tubuh orang lain sebagai serum. Ya, contohnya pemberian serum anti bisa ular kepada orang yang dipatuk ular berbisa. Yaitu tadi untuk kekebalan, sistem kekebalan baik aktif maupun pasif ya. Nah, selanjutnya jenis imunisasi menurut Permenkes RI nomor 12 tahun 2017 ada dua, yaitu imunisasi program dan imunisasi pilihan. Menurut Kemenkes RI 2019 untuk imunisasi program itu yang dimaksud dengan imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian sedangkan imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu. Jadi tidak wajib ya kalau untuk pilihan itu dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, skema jenis imunisasi berdasarkan sifat penyelenggaraan menurut Kemenkes RI 2014. Di sini bisa kita lihat ya untuk imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi wajib ini terdiri dari imunisasi rutin. Imunisasi rutin ini terdiri dari imunisasi dasar bayi umur 0 sampai 1 tahun, kemudian imunisasi lanjutan yaitu batita tadi contohnya adalah DPT-HB-HIB pada usia 18 bulan ya dan campak pada usia 24 bulan. Kemudian anak usia SD bias bulan imunisasi anak sekolah, kemudian WUS TT. Ya, namun untuk imunisasi TT pada WUS ini disesuaikan dengan setelah dilakukan screening disesuaikan dengan kebutuhan ibu ya. Kemudian untuk imunisasi wajib ini ada yang namanya imunisasi tambahan atau crash program seperti PIN dan subpin. Ada juga imunisasi khusus. Untuk imunisasi wajib ini tapi masuknya ke dalam jenis imunisasi khusus yaitu calon haji atau umroh atau kalau ada KLB ya, kejadian luar biasa. Nah, imunisasi dasar dan imunisasi rutin diberikan pada bayi sebelum usia 1 tahun ya. Imunisasi rutin, imunisasi lanjutan ya, yang merupakan ulangan dari imunisasi dasar. Nah, ini menurut buku KIA, ya Kemenkes RI 2016, vaksin hepatitis B, hepatitis mencegah penularan penyakit hepatitis B dan kerusakan hati, PCG mencegah penyakit TBC, kemudian polio atau IVV, mencegah penyakit polio yang dapat menyebabkan lumpuh layu pada tungkai dan lengan. Nah, untuk imunisasi imunisasi DPT HB-HIB ini banyak sekali perlindungannya. Hanya mungkin salah satu efek samping setelah dilakukan imunisasi ini, bayi demam ya. Banyak ibu yang mengeluhkan bayinya demam. Betul ya. Kemudian untuk DPT HB-HIB ini mencegah penularan penyakit difteri, batuk rejan atau pertusis ya, kemudian tetanus, kemudian hepatitis B, kemudian infeksi HIV. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 penyakit ya yang dilindungi oleh imunisasi DPT HB-HIB ini. Campak ya, melindungi dari penyakit campak. Nah, kita lihat untuk satu persatu ya untuk vaksin hepatitis B itu jenisnya seperti ini ya. Hepatitis B Uniject ya, yaitu vaksin virus rekombinan yang telah diinaktifkan dan bersifat non-infeksius berasal dari HBsAg. Cara pemberian dan dosisnya, nah ini tadi yang saya katakan untuk yang pertama kan kita bahas mengenai imunisasi, yang kedua tindakannya. Ya, untuk tindakan imunisasi pada bayi untuk pemberian hepatitis B0 ya, biasanya diberikan ini antara usia 0 sampai 7 hari ya. Dosisnya 0,5 ml. Jadi dalam satu vaksin ini sudah ada 0,5 ml atau satu buah HBPID secara disuntikan secara intramuskuler sebaiknya pada anterolateral paha. Pemberiannya sebanyak 3 dosis. Dosis pertama usia 0 sampai 7 hari, dosis berikutnya intervensi mohon maaf minimum 4 minggu ya atau 1 bulan.
Kemudian kontraindikasi penderita infeksi berat yang disertai kejang itu tidak boleh. Efek sampingnya reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari. Nah, untuk penanganan efek samping, orang tua dianjurkan memberikan minum ASI lebih banyak. Jika demam, kenakan pakaian tipis, bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. Kemudian jika demam, berikan paracetamol 500 mg per kilogram berat badan setiap 3-4 jam, maksimal 6 kali dalam 24 jam. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. Biasanya pertanyaan orang tua, ya bayi setelah diimunisasi boleh dimandikan tidak? Ya, nah ini jawabannya ya. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. Tergantung, kalau si ibunya khawatir, ya diseka dengan air hangat saja. Nah ini ya, ini untuk bentuk atau jenis dari imunisasi dari vaksin hepatitis B0 ya, atau Prevalent Injection Device atau PID. Ya, ini cara penggunaannya. Jadi buka dulu kemasannya. Nah, kemudian ini akan seperti ini, ditekan. Kalau tidak ditekan, adik-adik tidak akan bisa menggunakannya. Ini langkah yang kedua, ya ditekan. Nah, kemudian baru bisa dibuka. Kalau tidak ditekan, ini tidak akan bisa dibuka. Ya. Nah, ini mohon maaf, ini harusnya kalau untuk bayi di paha ya diberikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah vaksin BCG. Vaksin BCG ini adalah vaksin beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan atau Bacillus calmette-guerin ya. Jadi kalau ditanya BCG kepanjangan dari apa, yaitu Bacillus calmette-guerin ya, strain Paris. BCG adalah Bacillus calmette-guerin. Indikasi pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Ya, cara pemberian dosisnya, dosis pemberian 0,05 ml sebanyak 1 kali. Ya, disuntikan secara intrakutan. Jadi intrakutan itu di bawah kulit ya, di daerah lengan kanan atas. Ya, kemudian ininya juga squidnya juga khusus ya, yang 1 mili. Efek sampingnya 2-6 minggu setelah imunisasi BCG, daerah bekas suntikan timbul bisul kecil atau namanya papula ya, yang semakin membesar dan dapat terjadi ulserasi dalam waktu 2-4 bulan, kemudian menyembuh perlahan dengan menimbulkan jaringan parut dengan diameter 2-10 mm. Mungkin untuk tindakannya bagi kita, apalagi bagi adik-adik yang baru belajar, untuk imunisasi BCG ini lebih sulit dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi kalau belajar semakin sering ya pasti bisa. Ini untuk squidnya ya. Penanganan efek samping apabila ulkus mengeluarkan cairan, kompres ya dengan cairan antiseptik. Apabila cairan bertambah banyak atau koreng semakin membesar, anjurkan orang tua membawa bayi ke tenaga kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah vaksin polio oral ya, atau OPV. Terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3 yang sudah dilemahkan ya. Nah, untuk cara pemberiannya secara oral atau melalui mulut, 1 dosisnya itu adalah 2 tetes ya. Sebanyak 4 kali dosis pemberian dengan interval setiap dosis minimal 4 minggu. Kontraindikasi, individu yang menderita defisiensi imun, tidak ada efek berbahaya yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit. Efek samping sangat jarang terjadi reaksi sesudah imunisasi polio oral. Setelah mendapatkan vaksin polio oral, bayi boleh makan minum seperti biasa. Apabila muntah dalam 30 menit, segera diberi dosis ulang ya, 2 tetes lagi. Penanganan efek samping, orang tua tidak perlu melakukan tindakan apapun, karena biasanya jarang. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang IVV, yang suntik ya. Nah, bentuknya suspensi injeksi, ini untuk polio juga, ya, untuk pencegahan poliomyelitis pada bayi dan anak, ya, kontak dari lingkungan keluarga dan pada individu di mana vaksin polio oral menjadi kontraindikasi. Kalau misalkan polio oral menjadi kontraindikasi, bisa keempat kalinya menggunakan yang IVV ini. Namun, kalau tidak ada kontraindikasi terhadap polio oral, ya tetap polio oral diberikan, kemudian yang terakhir diberikan IVV ini. Cara pemberian dan dosis disuntikan secara intramuskuler atau subkutan dalam dengan dosis pemberian 0,5 ml. Dari usia 2 bulan, ya 3 suntikan berturut-turut 0,5 ml harus diberikan pada interval 1 atau 2 bulan. IVV dapat diberikan setelah usia bayi 6, 10, dan 14 sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Ya. Bagi orang dewasa yang belum diimunisasi, diberikan 2 suntikan berturut-turut dengan interval 1 atau 2 bulan. Kontraindikasi, kalau demam jangan diberikan ya.
sedang menderita demam, penyakit akut atau penyakit kronis progresif, hipersensitif pada saat pemberian vaksin, penyakit demam akibat infeksi akut. Tunggu sampai sembuh dulu ya, alergi terhadap streptomycin. Efek sampingnya paling reaksi lokal pada tempat penyuntikan ya, nyeri, kemerahan, indurasi dan bengkak dalam 48 jam penyuntikan. Penanganannya, anjurkan orang tua untuk memberikan ASI lebih banyak. Jika demam, kenakan pakaian tipis. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. Jika demam, berikan paracetamol sesuai dosis. Ya, bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. Nah, ini untuk vaksin DPT HB HIB. Digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, dan injeksi hemophilus influenza tipe B secara simultan. Cara pemberian, vaksin harus disuntikan secara IM pada paha anterolateral atas. Satu dosis adalah 0,5 ml. Kontraindikasi dapat bayi yang kejang atau gejala kelainan otak pada BBL atau kelainan saraf serius itu tidak boleh diberikan ya. Efek samping, nah reaksi lokal sementara bengkak, nyeri, kemerahan pada lokasi suntikan, demam ya. Memang untuk yang vaksin pentabio atau pentavalen ini yang biasa, ada juga yang bagus biasanya itu di dokter ya, katanya yang tidak menyebabkan panas ya, atau mengurangi panas mungkin ya. Nah ini untuk penanganan efek sampingnya hampir sama ya. Kemudian vaksin campak adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan ya. Indikasinya pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Pemberiannya dosisnya 0,5 ml. Subkutan pada lengan kiri atas atau anterolateral paha pada usia 9 sampai 11 bulan. Kontraindikasi defisiensi imun tidak bisa ya. Menderita gangguan respon imun karena leukemia atau limfoma itu tidak bisa. Efek samping hingga 15% dapat mengalami demam ringan dan kemerahan. Untuk penanganan efek samping hampir sama ya. Kemudian vaksin DT, suspensi kolodial homogen berwarna putih susu, toksid tetanus, dan difteri murni yang terabsorpsi ke dalam aluminium fosfat, pemberian kekebalan simultan terhadap difteri dan tetanus pada anak-anak ya. Cara pemberiannya suntikan intramuskuler atau subkutan dalam, dosisnya 0,5 ml. Dianjurkan untuk anak di bawah usia 8 tahun. Kontraindikasi hipersensitif terhadap komponen vaksin, efek samping, gejala seperti lemas, kemerahan lokasi penyuntikan sementara. Dan kadang-kadang ada gejala demam namun tidak selalu ya. Untuk penanganan hampir sama ya. Kemudian untuk vaksin TD, isinya adalah tetanus toksoid ya, dan toksoid difteri murni yang terabsorpsi ke dalam aluminium fosfat. Indikasi imunisasi ulangan terhadap tetanus dan difteri mulai usia 7 tahun. Ya, cara pemberian disuntikan secara IM atau subkutan dalam dengan dosis 0,5 ml. Kontraindikasi individu yang menderita reaksi berat terhadap dosis sebelumnya, efek samping nyeri pada lokasi penyuntikan sekitar 20-30% ya, serta demam hanya 4,7%, tidak semua. Untuk vaksin TT ini, nah vaksin TT indikasinya perlindungan terhadap tetanus neonatum pada wanita usia subur. Ya, kalau ini khusus untuk KUS, ya, disuntikan secara IM atau subkutan dalam dosis 0,5 ml. Kontraindikasi gejala-gejala berat karena dosis TT sebelumnya, hipersensitivitas terhadap komponen vaksin, demam atau infeksi akut tidak diberikan dulu. Ya. Efek sampingnya jarang ya, efek sampingnya bersifat ringan, lemas, kemerahan pada lokasi suntikan yang bersifat sementara, kadang-kadang ada gejala demam. Jadi beda-beda ya untuk efek samping setiap orang gitu, kemungkinan tidak sama. Penanganan efek samping, bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres dengan air dingin, anjurkan ibu minum lebih banyak. Nah, jadwal imunisasi dasar untuk usia 0 sampai 11 bulan menurut Kemenkes RI 2014. Di sini ada ya, untuk hepatitis B0 atau HB0 0 sampai 7 hari, BCG polio 1 bulan, DPT HB HIB 1 dan polio 2 itu 2 bulan,
DPT-HB HIB 3 polio 3 itu 3 bulan, DPT-HB HIB 3 polio 4 itu menggunakan IVV ya diberikan pada usia 4 bulan. Jadi kalau polio 1, 2, 3 itu masih dengan sampai saat ini di puskesmas ya. Polio 1, 2, 3 masih dengan tetes, kemudian untuk polio 4 di usia 4 bulan menggunakan IVV atau suntik ya. Nah, kemudian campak diberikan usia 9 bulan. Jadi cukup jelas ya. Nah, kemudian untuk imunisasi lanjutan pada batita, DPT HB HIB usia 18 bulan, campak usia 24 bulan. Jadi jelas ya. Adik-adik harus bisa membedakan untuk imunisasi dasar lengkap pada bayi, kemudian imunisasi pada batita, kemudian bias bulan imunisasi anak sekolah, yaitu biasanya kelas 1 SD itu diberikan vaksin DT dan campak. Kemudian kelas 2 SD TD, ya, kemudian kelas 3 SD TD juga ya. Nah, kemudian tadi kan imunisasi dasar ya atau imunisasi wajib, sekarang imunisasi lanjutan. Ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Ya, imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia di bawah 2 tahun atau tadi 18 bulan untuk DPT HB-HIB ya, usia sekolah dasar, bias tadi, kemudian WUS untuk pemberian imunisasi TT. Nah, ini imunisasi lanjutan yang diberikan pada balita ya. Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar tadi sudah dijelaskan di gambar ya. Nah, untuk imunisasi lanjutan tetanus neonatorum ya, status TT1 sampai dengan TT5 dihitung sejak imunisasi dasar pada bayi. Ini untuk referensi yang terbaru menurut Kemenkes ya. Jadi kalau si ibu bisa menunjukkan bukti bahwa waktu bayi misalkan dia memiliki KMS, buku KIA, dia sudah dilakukan imunisasi secara lengkap, contohnya begini. Untuk imunisasi TT1, kalau si ibunya misalkan dia sudah diberikan DPT waktu bayi sudah diberikan DPT HB HIB 1, maka itu dimasukkan ke dalam TT1. Untuk TT2, kalau si ibu tersebut waktu bayi dia sudah dapat menunjukkan bukti sudah diberikan DPT HB HIB 2, kemudian untuk TT3 kalau pada saat SD ibu tersebut sudah bisa menunjukkan bukti bahwa dia sudah diberikan imunisasi DT pada kelas 1 SD, maka kita masukkan ke dalam TT3. TT4 kalau kelas 2 SD dia sudah diberikan TD ya. Kemudian untuk TT5 kalau kelas 3 SD dia sudah diberikan TD, maka untuk imunisasi TT-US-nya itu tidak diperlukan lagi karena sudah dianggap lengkap. Ya, seperti namun jangan lupa kita percaya kalau ibu tersebut bisa memberikan bukti misalkan buku KIA atau KMS atau kartu imunisasi. Nah, sedangkan untuk imunisasi tambahan, imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling beresiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu ya. Diberikan untuk melengkapi imunisasi dasar dan atau lanjutan ya pada target sasaran yang belum tercapai. Nah, pemberian imunisasi tambahan tidak menghapuskan kewajiban pemberian imunisasi rutin ya. Nah, imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu ya. Seperti misalkan persiapan keberangkatan calon jemaah haji atau umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, kondisi kejadian luar biasa atau wabah penyakit tertentu. Imunisasi khusus ini berupa imunisasi terhadap meningitis, meningokokus, yellow fever atau demam kuning, rabies, dan poliomielitis. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, efek farmakologis, kesalahan prosedur, koinsiden, atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. Ini menurut AKIP 2011 dan Kemenkes RI 2013. Baik, untuk bahasan imunisasi ini mohon maaf ya, karena memang bahasannya untuk materinya lumayan banyak, jadi sehingga waktunya lebih dari 30 menit. Mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.